Baik, jadi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa memang benar ya. Saat ini sejak tadi malam kami Polda Jabar tentunya dengan dibantu atau di backup oleh tim Barreskrim Polri, juga teman-teman dari Mabes Polri, bekerjasama tentunya dengan seluruh elemen, juga membantu dalam mengungkap proses menemukan para pelaku yang telah kita DPO. Dan sejauh ini kita sudah berhasil menangkap 1 orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Itu ditangkapnya di mana, Pak Kabid, si Peggy ini? Spesifik Bandungnya di mana? Untuk Peggy kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembuktian. Pak Kabid, selama 8 tahun itu ngapain aja si Pegong itu? Nanti akan kita sampaikan ya, perkembangannya masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik dari Ditkrim Polda Jabar. Ya, kami minta seluruh warga masyarakat bersabar. Kami akan mengungkap secara terang benderang. Ya, kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengungkapan kasus Vina Eki. Berarti 8 tahun terakhir ini peran dari seorang Peggy ini masih belum terungkap seperti itu, atau mungkin sudah ada dugaan perannya apa dalam kasus pembunuhan ini? Ya, nanti akan kami sebutkan juga. Ya, kami akan sebutkan terkait peran yang bersangkutan. Keterkaitan dengan para pelaku yang lain tentu akan kami sampaikan secara terang benderang dan transparan, dan kami yakin kasus ini akan dapat kami selesaikan secepatnya. Mohon doanya tentunya. Terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Cirebon, ya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen yang sudah membantu kami dalam proses mengungkap kasus ini. Pak, menurut informasi yang beredar ini baik dari netizen maupun dari pihak kepolisian lainnya, ini menyebutkan bahwa Peggy Perong ini merupakan otak atau dalang dari ini. Apakah ini sudah mulai didalami atau bahkan mungkin bisa dikonfirmasi dari Polda? Terkait keterlibatan, terkait peran yang bersangkutan, apakah sebagai hanya pelaku, hanya turut serta melakukan, ataupun sebagai intelektual dader, ya, sebagai otak ataupun dalang, ini masih terus kita lakukan pendalaman. Nanti kalau ada informasi perkembangan, secepatnya akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Baik, untuk 2 DPO lainnya Pak, apakah ini perkembangannya sudah sampai mana Pak? Apakah sudah mulai melaksanakan lokasi? Termasuk tentunya nanti kami akan sampaikan terkait perkembangan hasil pemeriksaan kami menyangkut dengan perkembangan kasus ini. Baik. Pak Kabid, satu lagi Pak Kabid, infonya si Pegong itu jadi kuli bangunan selama kabur-kaburan teh. Ya, jadi saudara Peggy ya, yang kita DPO ya, Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan ini. Informasi terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja saat ini sebagai buruh bangunan, ya, buruh bangunan di Bandung, sehingga kami melakukan penangkapan di Bandung. Sudah lama di Bandungnya atau dalam 8 tahun itu atau bagaimana? Informasi sementara seperti itu, namun akan kami dalami kemana saja selama 8 tahun. Itu sempat nggak ada upaya ganti identitas seperti itu nggak Pak Kabid? Atau memang identitasnya masih yang lama? Masih kita dalami. Apakah ada upaya untuk mengganti identitas? Apakah yang bersangkutan berusaha menghilangkan jejak dan lain sebagainya? Tapi terima kasih kepeduliannya. Dan saat ini yang bisa saya sampaikan hanya bahwa Polda Jabar tentunya dibantu oleh tim Mabes Polri, Polres Cirebon Kota, kita sudah bersama-sama untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Pak Kabid, satu lagi, ini kan ada pertanyaannya dari masyarakat, bagaimana polisi bisa meyakinkan bahwa itu adalah Peggy yang dimaksud dalam di DPO-kan itu? Nah, itu nanti kita akan lakukan pendalaman tentunya. Kami akan bekerja tentu sesuai dengan prosedur hukum yang ada.
dan tentu akan terkait dengan alat bukti. Ya, alat bukti sebagaimana 184 KUHP tentu harus ada keterangan saksi, ya, keterangan ahli, kemudian keterangan tersangka sendiri, ada surat, ada petunjuk. Ini harus dapat terpenuhi. Nah, mohon doanya kami bisa cepat menyelesaikan untuk kasus ini. Pak, dari keluarga Peggy sendiri apakah sudah mengetahui dan bagaimana responnya dari keluarga Peggy? Untuk saat ini sudah kami hubungi dari pihak keluarga Peggy dan akan secepatnya kita lakukan juga pemeriksaan terkait dengan keberadaan Peggy. Kalau untuk keluarga Vina sendiri apakah sudah mengetahui apakah Peggy ini sudah ditahan atau tidak? Saat ini kami tentu fokus pada proses pemeriksaan. Ya, nanti dari teman-teman penyidik akan menyampaikan apakah keluarga Vina juga akan kita minta keterangan kembali atau mungkin termasuk narapidana yang lain yang saat ini masih berada di lapas atau tersangka kita yang sudah keluar. Pak Kabid, satu lagi, ini penangkapan terhadap Peggy ini apakah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 7 narapidana tadi atau bagaimana? Nah, itu terkait teknis pemeriksaan tentunya nanti setelah kita lakukan pendalaman, setelah melakukan pemeriksaan akan kita sampaikan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada teman-teman. Pak, kondisi Peggy pada saat ditangkap seperti apa? Apakah ada perubahan signifikan dari ciri-ciri awal ataukah ada perlawanan juga pada saat ditangkap? Saat ini kita belum bisa menyampaikan ya, karena teman-teman masih melakukan pendalaman, tentu masih butuh persesuaian antara keterangan tersangka yang lain, keterangan narapidana yang masih di lapas, ya, keterangan saksi yang dapat mendukung tentunya proses penyidikan. Apakah sudah ada keterangan dari Peggy Pak yang bisa didalami? Apakah masih menunggu kondisi baik itu baru akan dilakukan pendalaman? Secepatnya, ya, hari ini pun kita akan segera melakukan proses pemeriksaan tambahan kepada saudara Peggy Setiawan atau kita kenal dengan Peggy alias Peron. Pak Kabid, kan selama ini Peggy dan 2 lainnya di DPO kan tanpa ada foto yang jelas ya. Kemudian apa dasar polisi hingga bisa yakin bahwa itulah Peggy yang selama ini dicari gitu, Pak Kabid? Ya, tentu kita berdasarkan keterangan-keterangan yang kita dapatkan, ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, tentu kita harus memenuhi alat bukti yang cukup, ya, baik berdasarkan pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli. Itu akan kita lakukan proses ulang, kita akan lakukan persesuaian apakah memang Peggy yang bersangkutan adalah Peggy alias Peron yang sudah kita DPO. Pak, ada pengakuan salah tangkap dari salah satu tersangka yang sudah bebas tadi dari pihak Polda sendiri, menanggapinya seperti apa, Pak? Ya, kalau terkait dengan informasi, ya, terkait dengan mungkin opini yang saat ini dibangun baik dari pihak manapun, tentu kami minta juga seluruh warga masyarakat, ya, untuk menahan diri. Ya, kami akan bekerja sebaik mungkin, kami akan bekerja dengan transparan. Nanti ada waktunya kami akan menyampaikan. Oke. Terima kasih keterangannya. Ya, Windy, Rendra, dan Mungkin dalam waktu dekat yang 2 lagi nyusul Pak Kabid. Nanti kita sampaikan. Ya. Apakah kita ini